Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat dan hebat, jumpa lagi di channel MFTV. Kali ini kita akan belajar tema 7 subtema 2 pembelajaran yang kelima. Kami ingatkan bagi yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar channel ini semakin berkembang. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Semoga tetap semangat, sehat, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan kepada kita semua ilmu yang manfaat dan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran yang kelima. Udin dan teman-temannya bersyukur karena memiliki pakaian. Mereka ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian. Mari kita belajar bersama mereka. Dari bahan dasar sampai ke pasar. Pakaian berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas dan serat daun, ada yang berasal dari bulu domba dan serat sutra. Bahan dasar pakaian banyak didapat dari lingkungan sekitar. Petani dan peternak menyediakan bahan dasar pakaian. Petani menyediakan kapas dan beberapa jenis daun. Bulu domba disediakan oleh peternak domba. Serat sutra disediakan oleh peternak ulat sutra. Bahan dasar dikumpulkan dan dibawa ke pabrik pemintalan. Pemintal memintal bahan dasar di pabrik pemintalan. Mereka memintal bahan dasar menjadi benang. Pemintalan dilakukan dengan mesin-mesin modern. Benang yang telah dipintal dibawa ke pabrik kain. Penenun menenun benang menjadi kain. Mereka menenun dengan mesin modern. Kain hasil tenunan dibawa ke tukang jahit. Penjahit menjahit kain menjadi baju. Mereka menjahit berbagai jenis baju. Mereka menjahit dengan mesin yang canggih. Baju yang dihasilkan dibawa ke pasar untuk dijual. Keberagaman pekerjaan membuat hidup menjadi lebih mudah. Kita memiliki pakaian karena bantuan petani dan peternak. Kita dapat mengenakan pakaian karena bantuan pemintal dan penenun. Kita memiliki baju karena bantuan penjahit. Kamu sudah membaca teks dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan pakaian? Lengkapi tabel berikut berdasarkan teks. Nah, kita kerjakan bersama-sama anak-anak. Ini hasilnya. Siapa? Petani kapas mengerjakannya menanam kapas di mana di kebun menghasilkan kapas, dan seterusnya. Bisa anak-anak baca sendiri dari nomor 1 sampai ke nomor 5. Kita lanjutkan. Amati kembali tabel di atas. Apa yang akan terjadi jika tidak ada orang-orang pada tabel seperti zaman dahulu? Ceritakanlah pendapatmu di depan kelas. Ini jawabannya, contohnya ya. Jika tidak ada petani kapas, peternak domba, peternak ulat sutra, pemintal, penenun, dan tukang jahit, tentu kita tidak akan dapat memakai baju seperti yang sedang dipakai sekarang. Amati kembali tabelmu, berdiskusilah dengan teman di sebelahmu tentang jasa setiap pekerjaan. Sampaikan kesimpulan diskusimu kepada temanmu yang lain. Kamu sudah berdiskusi dengan temanmu, tuliskan hasil diskusimu pada tempat tersedia. Ini hasil diskusinya. Judulnya orang-orang yang berjasa membuat pakaian. Setiap pekerjaan yang ada di sekitar kita memiliki peran masing-masing. Petani kapas berperan menanam kapas, peternak domba dan peternak ulat sutra berperan menghasilkan bulu domba dan kepompong ulat sutra. Pemintal berperan mengubah serat kapas, serat sutra dan bulu domba menjadi benang. Penenun kain berperan mengubah benang menjadi kain. Tukang jahit berperan mengubah kain menjadi pakaian jadi.
Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepadamu tanpa kamu tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Masih ingatkah kamu dengan motif kain kesayangan Ibu Udin? Salah satu motifnya adalah persegi. Ikutilah langkah-langkah berikut. Gambarlah persegi di atas karton dengan panjang sisi 5 cm. Guntinglah gambarmu dengan rapi. Ciplaklah bangun persegi yang kamu buat di buku latihanmu. Yang selanjutnya, tentukan titik pusatnya. Letakkan karton persegimu tepat di atas gambar persegi yang kamu buat. Cobalah memutar karton persegimu searah jarum jam. Selanjutnya, apakah bangun datar tersebut dapat memenuhi garis yang kamu buat dengan tepat? Cobalah putar lagi sampai menempati posisi semula. Berapa kali putaran persegi dapat menempati binggainya apabila diputar 1 kali putaran penuh? Nah, ini kita membicarakan tentang simetri putar ya. Simulasinya seperti itu. Seperti pada gambar ini ya. Persegi ABCD diputar ke kanan ya, menjadi letaknya A berada di B dan letaknya B berada di C, kemudian letaknya C berada di D dan letaknya D berada di A. Dan seterusnya, itu simetri putar persegi. Jadi untuk menempati posisi semula diputar sebanyak 4 kali ya. Kemudian ada segitiga sama sisi anak ya, itu diputar. Setelah diputar sepertiga putaran berlawanan arah dengan arah jarum jam, hasilnya yang seperti itu. Kondisi awalnya ABC, kemudian diputar 2/3 putaran berlawanan arah jarum jam, hasilnya. Beberapa bangun datar memiliki simetri putar. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Putaran kurang dari 1 putaran memiliki titik pusat. Buatlah percobaan dengan bentuk bangun datar yang lain. Cobalah juga dengan sembarang bangun datar. Lakukan langkah-langkahnya seperti pada halaman sebelumnya. Beri tanda centang jika memiliki dan silang jika tidak memiliki. Nah, ini kita kerjakan bersama-sama anak-anak. Yang pertama, bangun datar persegi panjang. Punya simetri putar. Ya, berapa banyak? 2. Kemudian ada segitiga sembarang, tidak memiliki simetri putar dan tidak punya, 0 berarti ya. Kita lanjutkan gambar berikutnya. Ada layang-layang, tidak punya simetri putar. Kemudian ada jajar genjang, punya simetri putar berapa? 2. Kemudian ada trapesium, tidak punya simetri putar. Adapun untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa menyimak video berikut tentang simetri putar ya. Cara menghitungnya bagaimana? Lihat dan saksikan video berikut. Yang pertama, persegi. Satu, dua,
3, 4. Ada 4 simetri putar. Kita lanjutkan persegi panjang. 1, 2. Ada 2 simetri putar. Kita lanjutkan segitiga sama sisi. 1, 2, 3. Ada 3 simetri putar. Kemudian belah ketupat. 1, 2. Ada 2 simetri putar. Kita lanjutkan jajar genjang. 1. Putaran 180 derajat. 2. Putaran 360 derajat. Jadi ada 2 simetri putar. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memahami perasaan orang lain, saling melengkapi.